ketersediaan Bapak dalam agenda pada pagi hari ini untuk diwawancarai oleh kami mahasiswa Universitas Tanjung Pura Prodi Manajemen pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Femi Diska dan rekan-rekan saya. Saya Rene. Saya Sabina. Saya Rumini. Saya Nova. Nah, baik, Bapak Agus Budianus SH. Apakah Bapak bisa ceritakan sedikit mengenai profil dari COKB Pontianak ini, Pak? Baik, tentang COKB Bakti sebenarnya lengkapnya bisa juga di itu ya, di website kita tuh ada. Bisa buka website kalau memang kurang pesan saya juga itu ada di websitenya www.cokb.org. Jadi itu lengkap juga, cukup lengkap di sana. Ini COKB Peristiwa Bakti, kami biasa singkat namanya COKB. Berdiri tahun 1985 sampai tanggal 12 Mei. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi separuh umur akhirnya. Jadi ya kalau dilihat ya ini konsepnya ya jenis koperasi. Jadi dulu sebelum undang-undang tahun 92 itu kan tahun 94. Namanya itu koperasi kredit, jadi KOBIK disingkat. Jadi bergerak dalam usaha jasa. Jadi jasanya itu ya sebenarnya kredit. Jadi kredit itu memberikan pinjaman. Macam kredit ini. Jadi usaha simpan pinjam ya sekarang namanya simpan pinjam karena undang-undang yang baru kan tahun 92 itu jadi nama koperasi kredit berubah menjadi koperasi simpan pinjam. Jadi bidang usaha ya jasa simpan pinjam. Memberikan pinjaman itu hanya kepada anggota, jadi simpanan, kemudian pinjaman itu diberikan kepada anggota. Jadi caranya ya harus jadi anggota dulu baru bisa pinjam. Menabung juga begitu, artinya menabung atau menyimpan. Jadi menabung atau menyimpan uang di CU itu wajib jadi anggota terlebih dahulu. Jadi anggota, kalau sekarang jadi anggota itu totalnya sekarang paling tidak 825.000, kemudian dia wajib nanti ada ikut pendidikan dasar, jadi semacam pelatihan, jadi pengenalan produk, kemudian bagaimana aturan main, nah itu di pelatihan dasar atau pendidikan dasar. Baru paling tidak ada pinjaman. Jadi pinjaman perdana bagi anggota itu minjam tapi tidak bawa uangnya, dia masuk ke simpanannya atau ke tabungannya. Jadi itu namanya pinjam tabung. Pembalikan teori asuransi. Kalau asuransi itu kan kita bayar setor ini, kalau terjadi risiko baru kita dapat sebesar yang dijanjikan. Nah, kalau yang ini kan kita udah masukkan ke tabungan, selesai itu tinggal cicil saja. Uangnya sama sebenarnya. Ketika terjadi risiko pun itu jadi hak anggota. Pinjamannya itu jadi anggota dihapuskan selama diasuransikan. Nah, jadi anggota kemudian ya isinya dari 825 itu ya ada simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian ada tabungan taken, ada dana gedung, kemudian ada pengembangan SDM, itu untuk dana awal ketika menjadi anggota di 800. Ini sesudah jadi anggota Ya, keluarga. yang belum, kalian belum semua berarti. Iya, belum. Atau ada keluarga yang pernah? Pernah saya. Pernah. Abang saya. Tapi di cabang Teluk Batang. Teluk Batang ya, Teluk Batang ada. Nah itu COKB Peristiwa Bakti, konsepnya ya kita pemberdayaan ekonomi anggota. Jadi harapannya bisa memenuhi ya, kita misinya jelas mau meningkatkan kualitas hidup anggota. Jadi melalui produk pelayanan, pemberdayaan itu cara untuk
itu kan artinya bisa dari sisi kuantitatif dan bisa juga dari kualitatif. Bisa dari sisi psikis, bisa dari sisi fisik kan. Kalau dia jadi anggota, misalnya dia belum punya rumah, ketika menjadi anggota paling tidak bertambahnya dia punya rumah, artinya meningkat secara fisik. Kalau secara psikis itu ya paling tidak orang semakin semangat gotong royong, menabung, rajin, atau secara rohani kan itu meningkat juga. Nah itu nggak terlalu nampak. Tapi yang paling nampak itu kan paling tidak secara fisik. Jadi yang misalnya dia belum punya motor, dia punya motor meningkat. Dia punya usaha, misalnya usahanya baru 1 cabang, lalu bisa banyak cabang. Itu kan meningkat. Nah tujuannya jelas, jadi misinya jelas, lalu kita mau meningkatkan kualitas anggota. Nah, kalau mau bersama ya bisa bergabung. Itu singkat secara umum tentang CEDU, karena kalau dijelaskan panjang juga. Sejarah CEDU kalau di pelatihan dasar itu paling enak, itu pun dari pendidikannya. Kalau di pendidikan dasar itu kami paling tidak satu sesi itu paling tidak 2 jam tentang sejarah kredit union. Jadi dari muncul awal kredit union diadopsi masuk ke Indonesia sampai ke Kalimantan Barat sampai jadi kartu surat itu sendiri itu. Nah kalau tentang struktur ya di koperasi itu jelas karena badan hukum kita kan koperasi. Jadi pengurus, pengawas, kemudian rapat anggota dan manajemen atau pengelola kan. Nah kami bagian dari manajemen strukturnya. Ya, manajemen tertinggi disebut di sini ini GM, general manager, lalu ada manajer, ada deputi sebelum itu ada kapal, itu proses struktur itu. Saya kira itu bisa diterima. Kalau lengkap nanti baca. Iya. Baca saja ya. Baik, kepada Bapak Agustinus Budianus, untuk pertanyaan kedua, apa saja bentuk kegiatan CSR yang dilakukan dari CUKB? Kalau CSR artinya yang dimaksud adalah Corporate Social Responsibility kan? Ya Pak. Nah, kalau selama ini kita ya memang tidak secara langsung, karena dia ini kan konsepnya ini dari anggota. Koperasi itu jelas, jadi undang-undangnya jelas menyatakan bahwa ya kalau mau menikmatinya ya jadi anggota kan gitu. Jadi bentuk keuntungannya apa ya? Selama dia menjadi anggota itulah dia keuntungan di sana. Jadi ketika dia menabung dia punya benefit dasar tabungan atau kalau di bank disebut bunga. Dia pinjam paling tidak lebih, artinya ya tidak juga lunak, tetapi paling tidak seribet yang dibayarkan. Nah, karena koperasi kan asas kepercayaannya masih kuat juga, karena itu yang dipegang teguh sebuah kepercayaan. Maka dulu lebih memegang teguh itu tentang sebuah kepercayaan bahwa kalau dia mau pinjam bahkan dulu tidak ada jaminan misalnya kan, itu kepercayaan bahwa saya percaya ketika ini diberikan ini bermanfaat dan kamu bisa membayarnya kan. Nah tentang CSR itu sendiri secara tidak langsung dinikmati ya, kita ada misalnya kalau proposal itu secara kita terima. Yang pernah juga kalau di sini ini kepada sekolah, misalnya sekolah Universitas Agustus kita sempat berikan support, akhirnya kegiatan itu di semua difasilitasi. Nah secara langsung untuk masyarakat di sekitar memang enggak, artinya tidak ada, tetapi melalui bentuk proposal kegiatan CSR-nya ya kita ya, dengan anggota itu saja. Tetapi kepada luar anggota ya paling kalau ada ulang tahun kita berikan ulang tahun lembaga ini ya, ulang tahun lembaga ini kita biasa ya sumbang ke gereja, sumbang ke masjid, sumbang panti asuhan, memberikan sumbangan itu ya tentu dalam bentuk uang yang jarang sih kalau dalam bentuk
beras atau apa itu kalau bencana alam saja yang pernah terjadi ya Sungai Bawang dulu pernah Sumbang, Ngabang ya tergantung karena di mana ada titik kantor yang paling berdekatannya kita berikan ya, karena memang posisi kita kan uang ini kan uang anggota jadi pendapatan dan biaya itu kan diatur bersama dengan anggota juga. Koperasi kan sistemnya walaupun ada pengaturan ya di standar keuangannya ada, saya kira ada juga memang seharusnya pengaturan khusus sampai saat ini belum secara khusus tapi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang di lembaga bisa dipahami? Sama. Selanjutnya Pak, sebelumnya kepada Bapak Agus. Panggil Budi ya. Bapak Budi, ya. Maksudnya kepada Bapak Budi, pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari program CRS tersebut? Iya. Itu tadi ya kita kan memberikan bantuan jadi ya ada semacam kalau dia bentuk duka atau bencana itu kan ya kita memberikan kebebasan hanya kita saling berbagi jadi saling berbagi tentang ya sesama bisa merasakan bahwa yang menderita itu ya kita bisa pahami membantu secara penuh mungkin tidak kalau dalam peristiwa yang senang ya mungkin ya kita ikut merasakan kegembiraan misalnya ulang tahun 17 Agustus sama-sama kita rayakan kegiatannya semua support dari CMU paling tidak itu CSI ya selainnya juga ya, mereka juga bisa terlibat langsung harapan kami memang mau dirasakan ketika CMU itu ya menjadi anggota kalau tidak jadi anggota ya karena ini kan tidak memiliki kayak sebuah perusahaan jadi kalau CMU ini kan koperasi ini membantu anggota dari kecil hingga menjadi besar itu semuanya anggota yang berperan jadi jangan bayangkan kondisi misalnya kantor sebesar ini ya cukup mewah artinya sekarang ya CMU ya cukup besar itu dari unsur anggota semua yang membesarkan nah, ketika anggota mau berbagi ya tentu udah banyak supportnya kita dengan tanah air kita begitu. Izin Pak Budi untuk yang selanjutnya tuh pertanyaannya tentang siapa pihak yang menjadi penerima manfaat dari program CSR tersebut selain dari anggota. Semua ya. CSR semua temanya ini ya. Ya, saya kira udah terjawab tadi itu. Udah terjawab pertanyaan. Anggota kan selain anggota ada nggak Pak? Ya itu tadi kalau selain anggota kan ya pihak yang menerima bantuan misalnya kalau dia sifatnya jadi tidak terencana ketika ada musibah misalnya kita ikut membantu misalnya di sana nggak mesti disodorkan proposal pun kita tahu bisa ya, ada dana khusus untuk kita siapkan ya itu dalam bentuk ya kita mencatatnya itu jadi sumbangan kita gitu. Nah, tapi memang khusus CSR itu kita belum melakukan secara umum jadi ya itu tadi kota mau menikmatinya ya karena dasar jadi anggota belum begitu ya. Iya Pak. Jadi dampaknya ini dirasakan oleh anggota mungkin? Ya dengan anggota itu sendiri dan bahkan ya, mungkin ya kalau sekolah-sekolah. ke masyarakat sekitar ya tentu yang berkaitan karena CSR itu kan kaitannya dengan wilayah kerja masing-masing ya. Wilayah kerja masing-masing ya. Masyarakat secara langsung ya merasakan juga ya, dengan bantuan-bantuan itu dan proposal-proposal yang mereka ajukan karena tidak ada khusus ini loh untuk misalnya desa misalnya kalau kelola uang ini kan enggak kalau kita enggak tergantung dari pengajuan dari pihak-pihak ini dibantu jadi kita menyiapkan itu hanya itu saja yang bisa jadi kalau merasa terbantu siapa segmen pasarnya ya tergantung itu tadi kalau orang yang merasa gembira untuk merayakan 17-an misalnya itu kan gembira ya, kita support nah kalau di sini yang tahun kemarin itu ya kita supportnya 17-an di SMP Suster gitu.
Nah Pak, untuk selanjutnya apa sih dampak yang dirasakan oleh perusahaan COKB ini melalui kegiatan dari CSR tersebut Pak? Ya paling tidak anggota tahu atau di luar itu pun tahu mengenal kecil. Jadi kalau dia tahu dia tertarik itu lebih baik ya. Jadi kalau dia tertarik ya dia akan berpikir misalnya baik buruk untuk rugi segala macam, sehingga ada langkah selanjutnya apakah mau bergabung atau tidak, mau bergabung menjadi anggota CU atau ya, sekedar ingin tahu dulu, tidak lanjut sebagai berikutnya. Saya kira dari orang atau si calon penerima itu paling tidak mereka yang sudah merasakan manfaat bisa bercerita tentang kebaikan atau tentang mungkin buruknya juga gitu. Paling tidak orang berpikir saya kesimpulkan saya bisa masuk. Untuk proses pengembangan ya tentu di situ sendiri anggota yang menjadi fondasinya. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan kepada kami atas agenda wawancara pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat Siap, siang. Pak. Nanti saya ya, Bu ya, ke saya ya. Iya. Oh, siap, Pak. Ada nomor saya nggak? Ini ya. Ini ada Pak. Ya usah kayak ini. Oh. Saya Ini kayaknya ada juru bicara. Pak, nanti di akhir boleh minta sesi foto Pak? Boleh. Foto di depan atau di sini? Boleh Depan sama ya. di depan sama di sini. Boleh. Terima kasih Pak. Oke. Berapa Pak nomornya? 08 08 12 12 5023 5023 3488. 3488. Langsung kirim nanti ya, tes aja dulu. Ya. Kita foto di mana dulu? Di sini dulu ya. Ya, boleh. Filmnya.